Halo teman-teman, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor trailer yang berjudul Spiral from the Book of Saw yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kepolisian yang sedang diteror oleh seorang psikopat yaitu Jigsaw. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mengingatkan kembali kalau ini adalah sebuah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh akan lebih baik. Jadi langsung saja kita mulai ulas alur cerita filmnya. Film diawali dengan seorang detektif bernama Boswick yang sedang berada di festival Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Saat itu, ia melihat seorang jambret di sana dan ia berusaha mengejar jambret itu. Ia pun masuk ke terowongan bawah tanah guna mencari jambret tersebut. Get your fucking hands in the air! Saat tersadar, ternyata ia telah disandra dengan kondisi lidah yang telah terjepit. Saat itu ada sebuah video yang ternyata itu semua adalah ulah dari orang bertopeng babi itu. Orang itu menyebutkan jika Boswick ingin selamat dari kereta, ia harus memotong lidahnya sendiri. Orang di video itu juga berkata kalau Boswick telah sering korupsi di kepolisian dan telah membunuh orang tak bersalah karena kebohongan yang diucapkan lidahnya. Karena itu, orang bertopeng babi tersebut menjepit lidahnya. Live or die. Make your choice. Terlihat seorang bernama Zaki Beng yang sedang merampok uang pengedar narkoba bersama teman-temannya. Mereka pun dapat melakukan perampokan itu dengan lancar dan segera pergi dari sana. Namun, salah satu polisi di sana mengenal Zaki. Ternyata, Zaki adalah seorang polisi yang menyamar. Kaptennya yang bernama Angie pun marah dengan tindakan Zaki karena Zaki bertindak sendirian. Namun Zaki tidak pernah percaya dengan polisi lain. Karena itulah ia bertindak sendirian. Di hari itu kaptennya memasangkan Zaki dengan seorang polisi baru bernama William Seng. Zaki ini terlihat seperti dibully oleh rekan-rekannya. Dan itu dibuktikan dengan bangkai tikus yang ada di mejanya. Seng mencoba mengajak Zaki berbicara agar mereka bisa akrab. Saat itu, mereka mendapatkan sebuah misi menyelidiki kematian seseorang di jalur kereta. Di perjalanan, Seng pun menunjukkan foto istri dan anaknya yang masih bayi. Zaki ini memiliki seorang ayah bernama Markus yang juga mantan seorang kapten polisi. Dan Zaki menceritakan ia dan istrinya akan segera bercerai. Akhirnya pun mereka tiba di TKP. Betapa terkejutnya mereka melihat bagian tubuh yang telah berhamburan. Dan karena itu mereka akan sulit mengenali identitas mayat tersebut. Saat tiba di kantor, Zaki pun mendapatkan sebuah paket berupa flash disk yang terlihat amat buruk. Namun saat ia mencoba membukanya, orang yang berbicara di video itu mengatakan bahwa ia akan memperbarui kepolisian Metro. Namun seorang polisi telah menolak diperbarui. Mereka pun menduga ini adalah Jigsaw. Namun Jigsaw telah mati pada saat itu. Zaki pun segera menuju tempat tanda spiral itu yang berada di kantor pengadilan. Dan di sana mereka menemukan sebuah paket lagi dan Zaki pun segera membukanya. Itu adalah sebuah lidah dengan lencana polisi. Di kantor, mereka semua pun membicarakan hal tersebut dan ternyata polisi yang mati itu adalah Boswick. Namun Angie malah menyerahkan polisi lain untuk memimpin kasus ini. Dan Zaki pun protes bahwa ialah yang menemukan mayat itu pertama kali. Zaki pun meminta kepada Angie agar ialah memimpin kasus ini karena Boswick adalah teman baiknya.
Angie pun menyetujuinya dan membiarkan Zaki memimpin. Namun sepertinya polisi lain tidak menyukainya dan tidak mendengarkan Zaki, dan karena Angie semua orang pun akhirnya bekerja. Zaki pun mendatangi istri Boswick dan mengucapkan belasungkawa. Ia pun menanyakan apakah ada yang janggal dengan Boswick beberapa hari ini, dan istri Boswick menjawab bahwa ia telah melihat sebuah mobil SUV di depan rumah mereka. You find out who did this. Di apartemennya, Zaki terkejut karena pintu kamarnya terbuka. Pull a gun on your old man? Ternyata itu adalah ayahnya yang bernama Marcus. Terlihat hubungan ayah dan anak ini tidaklah harmonis karena saat kecil ayahnya itu tak pernah memperhatikan Zaki. Untuk memperbaiki hubungan mereka, ayahnya itu pun mengajak untuk makan bersama. Tonight, I'll order some food. We'll go over the case. Setelah itu ada adegan yang memperlihatkan bahwa Zaki ini adalah polisi yang jujur dan tidak korupsi. Dan Zaki telah melaporkan rekannya yang telah korup, dan karena itu ia sering dimusuhi oleh polisi-polisi lain. Di malam hari semua orang pun bekerja keras mencari petunjuk. Dan saat itu Seng meminjam HP milik Zaki karena HP Seng baterainya telah habis. Di sisi lain polisi yang bernama Fleet sedang mengecek kamera CCTV di TKP. Di sisi lain pula, Marcus pun mendatangi sebuah gedung tua dan entah mencari apa di sana. Di dalam CCTV terlihat Boswick yang sedang mengejar seseorang bernama Benny. Tanpa memberitahu Zaki, Feb ini ingin mencari keberadaan Benny sendirian. Di kantor, Zaki pun menyuruh Seng untuk pulang dan terlihat ia mengapresiasi kerja Seng hari ini. Good work today. Di sisi lain, Fleet telah berada di tempat tinggal Benny, dan Benny yang sedang tidur. Ia pun menyuruhnya untuk bangun, namun karena tak bangun-bangun, ia pun mengeceknya. Fletch pun segera mengecek penjuru ruangan tersebut. Saat tersadar, ia telah berada di sebuah alat dan tangannya seperti diletakkan di sebuah alat yang menarik jari-jarinya. Hello, Detective Fetch. Zaki pun menelpon Seng. Saat itu terdengar suara tangisan anak Seng. Di apartemennya, Zaki mencoba mencari ayahnya untuk makan bersama. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Terlihat sekilas balik saat Marcus masih menjabat sebagai kepala polisi, dan saat itu Marcus kesal karena yang telah melaporkan polisi korup kepada pengadilan, dan saat itu ada seorang reporter yang ingin bertanya kasus itu. Di pagi hari, kepolisian kembali mendapatkan sebuah paket untuk Zaki. Zaki pun mengambil flash disk itu dan di dalamnya terdapat video sebuah boneka babi yang berbicara bahwa keselamatan telah ditawarkan namun ditolak. Zaki dan yang lain pun mendatangi TKP pembuatan video itu. Dan Zaki dengan berani membuka pintu mobil itu. Saat itu ia kembali mendapat paket dan kali ini isi paket adalah itu adalah sebuah jari-jari dan lencana polisi yang bernama Fleet. Terlihat sekilas balik Zaki meminta bantuan karena sedang dikepung. Namun Fleet yang ada di sana tak mempedulikannya dan Zaki harus tertembak di bagian perut. Marcus yang datang memarahi seluruh anak buahnya karena telah meninggalkan Zaki. My son again? God damn you! Setelah itu Zaki dan Seng pun mendatangi TKP kejadian. Hello, Detective Fetch. I want to play a game. Terlihat adegan orang di video itu berkata kepada Fleet bahwa dalam 90 detik air akan naik dan akan mengenai kabel tembaga di sana. Jika Fleet masih ingin hidup, ia harus memutuskan jari-jarinya. Jika tidak, maka ia akan mati. Orang di video itu berkata bahwa Fleet telah membunuh orang tak bersalah hanya karena ia menghinanya. Karena itu, untuk menyelamatkan diri, Fleet harus memutuskan jari-jarinya. Pembantu Fleet pun bercerita bahwa Fleet telah membunuh orang tak bersalah di bawah jembatan tadi. Mereka pun berencana mencari pria bernama Benny O'Reilly itu. Singkat cerita, Zaki pun telah berada di rumah sabu-sabu untuk mencari tahu keberadaan Benny. Fucking shit.
tonight. Mereka pun menginterogasi orang itu, dan dengan susah payah orang tersebut pun memberitahukan bahwa Benny adalah pelanggan setianya. Namun, ia tak tahu di mana Benny tinggal. Di kafe, mereka pun berasumsi bahwa Benny sudah mati, dan mereka bingung mengapa pembunuh ini hanya mengincar para polisi. Mereka pun mendatangi gereja tempat seorang mantan polisi yang diadukan oleh Zaki karena korupsi. Orang tersebut bernama Pete, dan terjadi kilas balik bahwa Pete telah membunuh orang saksi karena takut korupsinya terbongkar. Zaki pun melaporkan Pete bahwa ia telah korupsi, dan sekarang terlihat Pete yang telah bertaubat. Zaki pun menanyakan apakah Pete terlibat dalam kasus pembunuhan ini, namun sepertinya ia tidak melakukannya. God loves you, Zeke. Zaki pun terus menelpon ayahnya dan ia melihat foto kenangan ia bersama Markus. Di pagi hari, Zaki kembali mendapatkan sebuah paket dan segera membukanya. Isinya adalah sebuah kulit manusia berserta kepala boneka topeng babi, dan terdapat sebuah surat yang berisi teka-teki. Setelah melihat lebih jauh, mereka menemukan foto yang persis berada di tangan Seng. Mereka pun mendapatkan petunjuk lain, yaitu tempat penjagalan daging. Mereka pun segera pergi ke sana, dan di sana terlihat terdapat mayat seseorang yang telah dikuliti. Sambil mendengarkan sebuah rekaman, di sana mereka pun menduga bahwa Seng telah mati dikuliti di tempat itu. Di kantor, Angie mendapatkan pesan dari nomor Zaki dan pesan itu menyuruhnya untuk datang ke basement kantor dan Angie pun segera menuju ke sana. Perjalanan Zaki mendapati salah satu petugas polisi telah dicaplok oleh seseorang dan polisi itu menjelaskan bahwa yang mencaploknya adalah seorang bertopeng babi. Setelah mengingat teka-teki di surat tadi, Zaki pun mulai khawatir dengan Angie. Setelah sampai di basement, tiba-tiba Angie pun terkurung di basement dan orang kepala babi itu melemparkan sebuah bom asap dan karena itu pun Angie pun pingsan. Saat tersadar, ia telah berada di bawah sebuah alat penghasil lilin. Di dalam rekaman terdengar seorang tersebut berkata bahwa Angie telah menutup-nutupi korupsi di departemennya. Dan karena itu dalam beberapa detik lilin panas akan menjatuhi muka Angie. Satu-satunya cara agar selamat adalah Angie harus memotong sumsum tulang belakangnya agar mesin itu berhenti. Andre, in the basement! In the basement! Zaki pun melihat CCTV tempat Angie dibunuh. Namun CCTV itu telah disabotase oleh si pembunuh dan yang mengetahui akses CCTV tersebut adalah Pete dan ayahnya Zaki. Zaki pun mengunjungi Pete di gerejanya, namun ia tak ada di sana dan ia bingung mengapa ayahnya tak mengangkat teleponnya dari tadi. Di sisi lain, Markus sedang berada di gedung tua, ia menemukan sesuatu. Wanna play games, motherfucker? Zaki pun tersadar dan ia melihat Pete yang sudah tergantung. Meskipun mendapati dirinya telah diborgol dan ia mengambil sebuah gergaji. Sempat putus asa, ia ingin memotong tangannya. Namun saat itu ia melihat sebuah klip dan membuka borgol itu menggunakan klip itu. Setelah itu ia menyadarkan Pete dan ia menuduh Pete yang telah menyabotase CCTV tadi. Namun Pete yang tak tahu apa-apa langsung membungkamnya. Ia pun mendengar sebuah rekaman bahwa Pete telah membunuh orang tak bersalah dan karena itu karir polisi Zaki tercoreng. Untuk menyelamatkan Pete, Zaki harus membuka borgol di tubuh Pete dan seketika mesin yang ada di sana pun menyala. Get me the fuck out of this thing!
Get me up. Come on, Al. Setelah membuka kunci itu, semuanya telah terlambat dan Pete pun mati. Zaki pun menyusuri tempat itu dan ia menemukan seseorang di sana. Ternyata pelaku semua itu adalah Sheng. Sheng adalah anak dari saksi yang dibunuh oleh Pete dan saat itu ia melihat bahwa ayahnya telah dibunuh. Dan Zaki pun menyuruhnya untuk diam. Suara tangis saat Zaki menelpon Sheng itu hanyalah sebuah rekaman. Dan setelah Benny menuntun Busby ke terowongan itu, Sheng pun membunuh dan menguliti Benny serta mentato nama ayahnya di kulit Benny. Saat ia meminjam HP Zaki, ternyata Sheng telah memberi pesan ke Marcus dan menyuruh Marcus datang ke gedung tua dan setelah itu memblokir nomornya. Sheng menawarkan agar Zaki bekerja sama dengannya untuk membunuh semua polisi yang korup. Karena ingin menyelamatkan ayahnya, ia pun menerima tawaran itu. Sheng pun menelpon tim SWAT agar datang ke sana. Sheng pun membawanya menemui ayahnya. Zaki pun ingin membunuh Sheng, namun Sheng telah membuat peluru pistol itu menyisakan 1 butir. Dan Zaki harus membuat pilihan membebaskan ayahnya atau membunuh Sheng. Ternyata Marcus adalah salah satu polisi korup yang telah membunuh banyak orang atas nama keadilan. Dan Angie lah yang telah membantu Marcus. Marcus menyuruh Zaki agar menembak Sheng. Setelah itu, Zaki pun mengejar Sheng dan bertarung dengannya. Sheng telah memasang alat di pintu dan SWAT saat membuka pintu, Marcus pun kembali terangkat seperti boneka tadi. Akhirnya Sheng berhasil kabur dan Zaki harus ditahan. Dan dengan berat hati saya harus menutup film ini karena film memang sudah berakhir sampai di sini. Akhir film yang sangat menjengkelkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton film ini dari awal sampai akhir. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.